Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas wa arsala ilaina khaira nabiyyin ba'athahu Allahu rahmatan li jami'in nas bir risalatil khalidah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Faqulu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, dan juga mungkin ada ibu-ibu, para ustadzah yang saya hormati, yang saya banggakan, para ketua DKM se-Kota Depok ya. Ada yang dari Cinere? Nah, nggak ada, berarti nggak se-Kota Depok. Sebagian. Khususnya Masjid Jami' Raudhatul Jannah, hah? Babul Jannah, Babul Jannah, DKM, pengurus dan jamaahnya, juga bil khusus bidzikri Bapak Haji Idris Asli, abang saya, tuan saya benar. Asli. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini benar-benar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u fiha. Kalau kalian dengar, ngelihat ada taman surga, maka mampirlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ini meja buat apaan? Ngopinya ntar. Udah nggak apa-apa. Nah gitu aja. Farta'u fiha, mampir. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasulullah? Majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Ya. Jadi kita udah masuk tamannya surga. Ya. Bahkan udah sampai pintunya surga, Babul Jannah. Mudah-mudahan tinggal masuk nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah bainal hasanat was sayyiat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang kita baca kitab hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Thumma bayyana dzalik. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena Abdullah adalah sahabat Rasulullah dan Abbas Al-Abbas adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Allah sudah menuliskan, sudah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, ya, yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Bayyana dzalik adalah Rasulullah, bukan Allah. Karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Abdullah selalu dikaitkan dengan Ibnu Abbas. Kenapa? Karena di sana banyak nama Abdullah. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Zubair. Ya, ada lagi orang munafik juga namanya Abdullah juga. Abdullah ibnu Ubay bin Salul.
Munafik, rasul munafikin. Ya. Jadi jangan tertipu dengan nama, tapi berikanlah anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Tapi jangan tertipu dengan soal nama. Ya. Beliau sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis, dikenal dengan sahabat yang sangat cerdas, Ibnu Abbas. Makanya ada fikih beliau khusus, namanya fikih Ibnu Abbas. Jadi beliau juga ahli fikih, ya. Khususnya sepeninggal Rasulullah SAW. Beliau wafat di Taif, ya. Ketika itu sedang menyelesaikan menyebarkan di Taif, ya. Usia beliau pada waktu meninggal 68 tahun, ya. Begitulah Abdullah ibnu Abbas, ya. Banyak kisah-kisah kepahlawanan beliau. Summa bayyana dzalik, kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasanah dan apa yang dimaksud dengan sayyi'ah. Ya, ringan saja. Faman hamma, kata Rasulullah, bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat, berazam, hamma artinya azama alaihi. Ini emang begini, mantul atau gimana suaranya? Kedekatan kali. Bisa begini ya? Kedengeran nggak ya? Kedengeran ya? Lebih enak begini kayaknya. Nah, ini ada, enggak ini nih, enggak double suaranya ntar. Oke, ya cukup. Hamma artinya, qala rahimahullah, hal hammu huwa ma hamamtu bihi fi nafsik, ma hamamta bihi fi nafsik. Apa yang kau tekadkan dalam diri kamu. Wa yuqalu hamma bil amri idza azama alaihi. Ya, berazam. Berazam itu kemauan yang kuat. Bukan sekedar pengen. Bukan sekedar ingin, tapi ham itu artinya sudah bertekad. Ya, pergi haji. Hah? Iya, pergi haji ngumpulin duit. Itu sudah mulai ham tuh. Sudah mulai ada azam. Ngumpulin duit, udah terkumpul, setoran dapat nomor. Seat. Ya kan? Ngantri. Berapa tahun sekarang di Depok? 25 tahun. Lebih. 28 tahun. Ya, 28 tahun sekarang di kota Depok. Di Jakarta lebih lagi, 35 tahun. Ya, kalau daftar sekarang berarti kalau umur Pak Haji 50, 60. 62 sama saya. Umur 50 tahun berarti umur 85 nanti kalau daftar sekarang baru berangkat. Ya, kalau panjang umur. Ya, itu yang namanya ham. Dia sudah ham, sudah bertekad untuk haji, udah bayar, udah lunas, udah jual tanah, ya kan? Itu sudah ham. Iya, laku tanah maksudnya, nggak gusur, ya. Nah ini sudah ham. Man hamma bihasanatin, dengan satu kebaikan. Tadi contohnya haji. Falam ya'malha, ya dia belum ngerjain, belum keburu haji. Ya, baru meninggal 25 tahun, lama banget nungguinnya, ya. Katabahullahu indahu hasanatan kamilah. Subhanallah. Baru niat doang, baru kepengen doang, baru azam doang, udah ditulis hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Ya, jadi kalau udah niat haji bayar aja dulu. Jadi nggak jadi, insya Allah udah dapat pahala haji, pahalanya ya, gitu. Jangan baru niat meninggal haji, langsung dipanggil haji, jangan. Yang belum haji, ya, pahalanya udah hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia bertekad untuk melakukan kebaikan dan dia melaksanakannya, katabahullahu indahu asyra hasanat, Allah memberikan dia dengan 10 kali lipat kebaikan.
Ya, maka di sini pentingnya niat ngerjain. Ya, jangan ujuk-ujuk nggak niat. Gitu. Niat itu memang syarat dalam Islam. Makanya setiap pelajaran hadis, ya, mu'alif selalu bawa niat. Selalu diawali dengan innamal a'malu binniyat. Coba lihat buku-buku hadis. Selalu ulama-ulama kita memulai dengan innamal a'malu binniyat. Makanya, ya, cuman ini padahal ini hadis cuman diriwayatkan oleh seorang sahabat. Ya, siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak ada yang meriwayatkan yang lain selain ini. Makanya orang Syiah nggak mau meriwayatkan hadis ini. Iya, karena diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dia nggak pakai ini. Karena diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu pentingnya niat, karena kita niat, kita ngerjain, kita dapat 10 kali baik, 10 kali kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ya, ganjarannya itu dibalasnya sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Ila ad'afin katsirah. Dan berganda-ganda terus, berlipat-lipat ganda yang banyak. Sampai enggak berbilang-bilang. Ini yang namanya disebut dalam Al-Quran ajrun ghairu mamnun, pahala yang enggak putus-putus. Subhanallah. Ya. Makanya tadi pentingnya niat, pengen. Ya, pengen bangun masjid, pengen punya masjid. Saya kalau dapat duit tahun depan, ya, 20 miliar, saya mau bangunin masjid. Ya. Iya, niat dulu begitu. Tapi jangan udah dapat dia lupa. Ya. 20 miliar seumur-umur dapat duit. Iya kan? Mungkin nggak, Pak Kiai? Jangan bilang nggak mungkin sama Allah. Ente udah disiapin tuh sama Allah tuh bermiliar-miliar itu. Masalahnya kita yakin apa enggak kan gitu. Ya kadang-kadang kita yang nggak yakin, ilokan apa? Ilokan apa Allah ngasih kan gitu. Subhanallah. Iya. Ya, itu sampai berlipat-lipat ganda. Tapi sebaliknya, wa in hamma bisayyatin falam ya'malha, kalau kita azam, kalau kita pernah niat keburukan tetapi dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah menuliskan buat kita satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Ya, bukan berarti nanti udah niat keburukan, niat keburukan kagak jadi dapat satu hasanah, nggak begitu. Iya kan? Jangan sampai niat keburukan nggak tahu udah meninggal duluan. Ya, belum taubat. Tapi ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurahnya kepada kita. Ya, niat, wah cakep juga tuh kayaknya. Apa saja dah gitu. Ya, kagak ada orang lihat, inilah, bawa aja dah ke rumah gitu. Pas sudah mau dibawa, nggak enak nih, yang punya mungkin saudara ayah gitu. Nggak jadi tuh dia bawa, dia taruh lagi. Nah, itu dapat hasanah kamilah. Ya, kita mendapatkan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia berniat keburukan dan dia melakukannya, dia hanya mendapatkan satu keburukan itu. Subhanallah. Maha Pemurah enggak Allah? Luar biasa. Hadzal haditsus syarif fihi taqrirun li syir'atil hisab wa thawab wal iqab. Qala rahimahullah, sebentar, wa Bukhari wa Muslim. Hadis ini menggambarkan, menjelaskan penetapan, penegasan bahwa di sana ada hisab, di sana ada pahala, di sana ada sanksi, ada iqab. Ya, jadi kehidupan ini ada sanksinya, ada pahala yang diberikan Allah, dan ada hisab. Ya, ada perhitungan. Ya, tapi banyak sekali hadis-hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Jadi masuk surga, langsung masuk surga, nggak lagi dihitung-hitung tuh. Ya, nggak lagi diaudit kalau kata Ustadz. Ustadz nggak diaudit, ya. Ya. Tidak ada audit terhadap pekerjaan kita bi ghairi hisab. Apa diantaranya? Sabar dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar dalam ketaatan istiqomah terus begitu.
Kalau jadi kebiasaan begini terus begitu, ya. Itu masuk surga bighairi hisab. Wa ikhbarun, dan penjelasan bahwa ma ya'maluhul insan muhsa alaihi wa muhasabun bihi. Dan hadis ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita itu diperhitungkan, ya, diperhitungkan. Ya, bahkan bukan dijelaskan Allah bukan hanya pekerjaan kita, ya, tapi bekas-bekas peninggalan-peninggalan pekerjaan kita itu juga menjadi dihisab oleh Allah. Dalilnya surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Kami akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, ya. Wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh kita itu ditulis. Wa atharahum, ya. Wa atharahum, peninggalan-peninggalan mereka, ya. Pak Kiai, ya, bikin pesantren, ya, muridnya 7 turunan, terus begitu pahalanya itu mengalir terus begitu. Wa atharahum itu dicatat, biar udah kagak ada ini Imam Syafi'i rahimahullah, udah nggak ada, ya, meninggal pada umur 39 tahun, belum 40 tahun udah meninggal beliau. Tapi pahalanya terus mengalir. Kenapa? Ada satu karya beliau yang sampai sekarang dipakai oleh semua mazhab, ya, yaitu kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, ya, tentang usul fikih. Dipakai itu athar juga, ya. Jadi rajin-rajinlah berkarya, rajin-rajinlah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Wa bi anna fadlallahi awsa' min kulli fadl, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, karunia-karunia yang lainnya. Wa fihi aidan hasun qawiyyun ala fi'lil hasanat wat tafkir fiha wal azmi 'alaiha. Di sini juga ada perintah, ajakan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan dan merenungkan kebaikan serta meniatkan kebaikan. Wa tanfirun qawiyyun, dan menghindarkan diri min amali sayyiat, dari perbuatan-perbuatan buruk, awit tafkir fiha awil azmi 'alaiha, dan jangan sampai kita berniat, berkeinginan berbuat buruk, ya. Ini salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Yasin ayat 12 itu mengutip hadis ini, ya, dalam buku tafsir beliau. Cuman beliau mengungkapnya hadis dengan riwayat yang lain, dengan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan sunnah hasanah, barang siapa yang memberikan kebiasaan yang baik, ya, Allah akan menuliskan kebaikan itu dan memberikan pahala orang yang meniru perbuatan baiknya. Jadi kalau punya anak, punya cucu, cicit dan sebagainya, dia lihat engkongnya, ya, rajin kalau habis subuh tilawah Quran gitu, di depan rumah, ditiru itu. Nah, itu pahalanya mengalir terus sampai 7 turunan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.